mukanya itu berseri-seri. Ada uang abang, sayang. gak ada uang abang, tendang. Ada duit abangku kempit, gak ada duit, ibu lari terbirit-birit. Ada dolar, abang tidur di kamar, gak ada dolar, abang tidur di luar. Paham? Paham? Nah, kenapa? Ini hakikat kehidupan. Kadang kita merasa kaya karena usaha yang kita jalani. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ayo hadirin ibu sekalian, kekayaan adalah hanyalah bumbu dalam kehidupan kita. Tapi kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam hati kita. Menerima ridho, luluh terhadap takdir Allah. Biarin orang mau bilang apa kepada kita. Kenapa? Kadang orang mencibir tentang takdir kita, tapi gak sadar dia nangis dengan takdirnya dia sendiri karena terlalu sibuk memikirkan takdir orang lain. Betul. Ayo, kadang kita mikirin tetangga, dipikirin sama kita. Lu tetangga kita orang Manakiban tiap malam tapi nggak kaya-kaya, ya lu udah kaya belum? Bener gak? Oh, dia juga banyak utang, ya lu punya utang kagak? Paham? Ayo hadirin, memikirkan kehidupan orang lain gak bakal bisa membuat kita bahagia. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk memikirkan kehidupan orang lain. Udah, ini kadang-kadang tetangga bangun rumah kita yang sakit hati. Tetangga bikin hajatan, ada pengajian, itu mah kebangetan. Lo kebangetannya, lu kebangetan. Bener gak? Bener gak? Artinya apa? Hidup-kehidupan mah yang ngomongin mah pasti ada. Hajatan diomongin, gak hajatan diomongin, pengajian diomongin, gak pengajian diomongin, nangap dangdut diomongin, gak nangap dangdut diomongin. Bener kan nih? Ayo, hidup kehidupan kita tidak akan pernah sirna dari orang yang ngomongin kita. Maka hadirin, jangan pernah surut kau dalam langkahmu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diangkat derajat karena diomongin orang, karena dicaci maki oleh orang, tapi Nabi Muhammad tidak pernah akan membalas apa yang disampaikan oleh musuh-musuhnya. Beda dengan kita, Muhammad gak musrong. Ayo diomongin dikit. Ini contoh, Nabi Muhammad ketika mau berjalan sholat, Nabi Muhammad diludahi, maaf, ludahnya orang Arab, makanannya kambing. Nih dengerin. Orang Arab makannya kambing. Kira-kira subuh, jam 4 subuh bangun tidur kan, orang makan kambing, bangun tidur belum gosok gigi, ludahi Nabi Muhammad. Kira-kira ludahnya wangi apa bau? Perengus. Maaf, Nabi Muhammad lewat, cerot gitu kan, jual, diludahi oleh orang Arab yang notabene makanannya kambing, belum gosok gigi, masih subuh, tapi Nabi Muhammad cuman digosok ludahnya tersebut, gak pernah dia menjelek-jelekan lagi apalagi membalas. Lanjut dia sholat. Besoknya diludahi lagi, Nabi Muhammad terus berjalan ibadah kepada Allah. Lalu hadirin lihat, ini perjalanan. Ketiga hari kemudian Nabi Muhammad tidak ada yang meludahi. Ternyata dia menengok. Kemana orang yang biasa meludahi saya? Dibilang sama sahabat, dia lagi sakit. Orang yang pertama nengok beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya dia masuk Islam. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak membalas cacian orang lain, tidak membalas hinaan orang lain, ludahan orang lain, karena Nabi Muhammad sudah tahu bahwa orang itu akan masuk Islam dengan lemah lembutnya ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Muhammad bangong. Muhammad, ada yang meludahi nih Muhammad bangong. Kira keluar diludahi, berjalan laju apa nengok dulu? Siapa setan lo? Minimal bawain golok. Betul. Ini loh perbedaannya. Hati seorang yang sudah dimakrifatkan oleh Allah tidak pernah mencaci, tidak pernah memaki, tidak pernah mengorek-ngorek kesalahan orang lain.
Kita bukan orang ibadah karena dikorek-korek kesalahan. Lo ibadah bener gak ibadah? Lo guru lu siapa sih? Paham? Ya lu kalau mau guru siapa? Guru lu siapa? Akhirnya maaf kalau mau saing menyalahkan Nabi Adam yang paling disalahkan. Gara-gara Nabi Adam nih makan buah holi jadi kita di dunia. Kalau Nabi Adam gak makan buah holi kita di surga. Betul gak? Udah gak usah kita satu sama lain saling menyalahkan. Mari kita rukun antara rumah tangga tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena hidup dan kehidupan adalah sudah berada garis takdirnya Allah. Subhana man satara sirral khususiyati bituhuril basyariyah. Saya pengen diri. Gini loh. Subhana man sataro, ini pernah saya sampaikan terakhir pengajian kita di mana kemarin? Pegagan hujan itu, Pegagan yang saya main teh apa Coca-Cola, Pegagannya. Ini pernah saya sampaikan di Pegagang, cuman banyak yang nggak hadir juga kan? Boleh saya sampaikan lagi? Boleh saya sampaikan lagi? Boleh. Begini. Subhana man sataro, maha suci Allah yang sudah menutupi kebagusan Allah, kekuasaan Allah, bituhuril basyariyati, dengan mentohirkan kerja perbuatan manusia. Artinya kerja perbuatan manusia itulah hakikat kerja perbuatan Allah. Ini hikmah ke-118. Lanjut. Jadi apapun yang orang lakukan, itulah dibalik semua itu ada kerja perbuatan Allah. Bagaikan begini, saya umpamakan waktu di Pegagan seperti ini. Siapa ya? Popon lagi ngaca. Ngerti gak ngaca orang sini? Ngerti gak ngaca? Ngerti kan? Oke. Popon lagi ngaca. Kalau ngaca di depan apa? Kaca. Depan cermin. Berarti Popon ngaca di depan cermin. Oke. Berarti kalau Popon ngaca di depan cermin, Poponnya ada dua. Ada Popon di luar, ada Popon di dalam. Lihat ke sini. Taruh ibu-ibu mau ngaca, mau berangkat ke sini ngaca. Suka ngaca nggak kalau mau berangkat pengajian? Pakai kaca kan? Kan kerudung kadang 5 kali ganti. Udah disiapin yang hitam, pas dipakai kayak sesuai dengan gak matching dengan warna baju, ganti lagi. Coba baju aja sudah digosok, sudah disiapin. Nanti malam mau pengajian manakiban pas dipakai. Perasaannya pernah dipakai manakib kemarin. Takut dibilang nggak punya lagi, ganti lagi. Ayo. Nih kadang mungkin nggak ada 1-2 yang berangkat ke sini ganti 2 kali ganti baju. Ayo jujur. Baju sudah digaya, enggak sampean. Tanya tetangganya. Kadang kerudung 2-3 kali ganti kerudung. Berarti ini ngaca nih. Popon lagi ngaca di depan cermin. Berarti ketika Popon yang di luar pakai peci, yang di dalam pun pakai peci. Awas nih. Yang di luar pakai peci, yang di dalam pun pakai peci. Yang di luar pakai, kalau perempuan make up, yang di dalam pun pakai make up. Maaf. Ketika Popon yang di luar dengan yang di dalam pasti sama kerja perbuatannya. Paham? Tapi yang jadi masalah ketika cerminnya dihancurkan, kira-kira Popon yang di dalam ada enggak? Tidak ada. Kelihatan enggak? Enggak. Kemana lompatnya? Ini loh. Ayo. Nah, selingan dulu. Tadi siapa yang ngaca? Popon ngaca di luar, melihat ke depan ada cermin. Berarti Popon melihat Popon. Siapa? Popon melihat Popon. Apa yang menyatukan Popon yang di luar dengan Popon yang di dalam adalah cermin. Maka kalau ingin tahu Popon yang sesungguhnya, hancurkan cerminnya, lihat Popon yang gak ada Poponnya, cuman satu adanya Popon yang di luar. Ini loh artinya apa? Kerja perbuatan manusia itu adalah bagaikan kita melihat cermin.
Kita melihat orang kaya, kaya itu hanya cermin. Hancurkan kayanya, di balik orang kaya ada Allah di dalamnya. Melihat orang miskin, hancurkan miskinnya, ada Allah di dalamnya. Miskinnya manusia karena dimiskinkan oleh Allah. Melihat ahli ibadah, maka hancurkan kesombongan dalam ibadah. Ibadah hanyalah cerminan. Hancurkan, di sana ada Allah yang menjadikan orang mau ibadah kepada Allah. Jadi gak ada sombong. Ini kehidupan ini bagaikan cermin doang. Kaya cermin, miskin cermin, pintar cermin, bodoh cermin, tinggi cermin, pendek cermin, putih cermin, hitam. cermin. Paham kan? Jadi semuanya ada yang menggerakkan, ada yang kuasa di balik apa yang dikerjakan oleh manusia. Kenapa? Karena kita melihatnya cuma dohir doang. Melihat cangkangnya doang, melihat casingnya doang, tapi di dalamnya tidak pernah kita perhatikan. Maka perhatikan apa yang ada di dalamnya. Kaya yang mengkayakan Allah, miskin yang memiskinkan Allah, orang ibadah yang mengibadahkan Allah. Maka hadirin, ini loh yang dimaksud dengan talqin dzikir itu, memasukkan Allah di dalam diri kita. Itu talqin dzikir. Dalilnya dari mana? Lakinu mautakum, talkinan atau apa ya? Talkini, Talkini olehmu orang yang mau meninggal. Di kita kebanyakan orang yang mentalkinkan orang yang sudah sekarat doang. Paham? Paham? Orang mau sekarat. Saya pernah ungkap ini ketika di pengajian di Indramayu juga, maaf. Orang sekarat, tahu ditalkinkan sama kita, Allah, Allah. Yang mentalkinkannya orang yang nggak tahu Allah. Kira-kira masuk gak di sini nih? Masuk gak di sini? enggak, Enggak. Artinya apa hadirin? Kita ini masukkan Allah dalam hidup dan kehidupanmu. Artinya merasalah kamu dalam hidup kehidupan ini adalah dengan kerja perbuatan Allah. Hidup jamaah manaqib, hidup Islam, hidup Bangong. Begitupun Pak Parmid MPDI beserta Ibu Pera Azizah mengkhitankan anaknya, merasulkan putrinya juga. Ini kerja perbuatan Allah. Ada kuasa Allah di sini. Maaf kalau nggak ada kuasa Allah, bisa nggak beliau mengadakan acara ini? kagak bisa. Nggak ada. Jangankan acara tabligh akbar seperti ini, kalau nggak ada kuasa Allah, melangkahkan kaki sekalipun nggak bakal bisa ke tempat ini. Kalau nggak ada kerja perbuatan Allah. Perbuatan, maaf, mengangkat tangan pun kita nggak bakal bisa, melangkahkan kaki pun kita nggak bakal bisa, mengikuti pengajian pun kita nggak bakal bisa. Kalau di sini nggak ada kerja perbuatan Allah, maka ada Allah yang menggerakkan semuanya. Kalau saya biasa umpamakan, kita ini bagaikan bayang-bayang, betul? Betul? Ada yang menggerakkan semua. Yang punya bayang-bayang tersebut, yang menggerakkan adalah Allah subhanahu Wa ta'ala. subhanahu. Wa ta'ala. Maka Allah akan terasa oleh kita kalau kita mau berusaha merasakan apapun yang kita jalani sudah berada dalam garis takdir Allah. Allah itu bagaikan gula. Paham gula? Paham gula? Paham. Saya ingin berlatih ke gula pasir. Maaf, gula pasir, lihat. Gula pasir gak pernah dia sebut ketika dia ada jasa. Tapi ketika penyakit gula. Coba. Apa? Nih, teh manis. Manis gak rasanya? Manis. Kenapa manis? Ada gula. Kenapa manis? Ada gulanya. Kelihatan gak gulanya? Enggak. Bisa baik caranya ya. Ya manis.
Kan saya ngasih contoh. Paham? Paham. Teh manis rasanya manis, padahal gulanya kagak kelihatan, tapi rasanya tetep Manis. rasanya tetep. Manis. Artinya apa hadirin kaum muslimin rahimakumullah? Hidup kita akan terasa manis kalau seandainya ada rasa di dalamnya. Rasa akan ada kalau kita mau merasakan Allah di dalamnya. Walaupun Allah nggak pernah kelihatan oleh kita, tapi kalau rasa kita jalan dalam hidup dan kehidupan ini, maka hidup akan terasa manis. Kayaknya manis, miskin pun Manis. jadi orang pintar, Manis. jadi orang bodoh, Manis. semuanya akan manis. Artinya ketika kita pintar tidak pernah ngomongin orang, tidak pernah menjelek-jelekan orang, sebajingan apapun orang, tidak akan pernah kita menebarkan kebencian di antara tetangga kita. Kenapa? Karena ada Allah pemanis di dalamnya. Bagaikan gula, gulanya gak ada, maaf hadirin, manisnya akan tetap ada selama Allah masih ada di dalamnya. Betul. Luar biasa. Maaf. Ini loh, Allah bagaikan gula. Ketika gula ditaruh di kue, Bolu. paham kue bolu? Paham kue bolu? Gak ada nih kue bolu. Ada. Ada nih. Nih, ini kue bolu. Kira-kira kue bolu manis gak? Manis. Kenapa manis? Ada gula. Ada gulanya. Kelihatan gak gulanya? Kagak. Yang kelihatan apa? Bolu. Yang kelihatan apa? Bolu. Bolu. Tapi ketika ada gula, coba saya cicipi. Ini cara loh. Ini cara. Maaf, ini cara untuk bisa biar kita paham. Yang kelihatan oleh kita apa? Bolu. Bolu. Yang dirasakan oleh kita. Manis. Ayo, iya bolu, tapi rasanya di lidah. Manis. Jawab. Yang dilihat, Bolu. yang dimakan, Bolu. yang dirasakan. Manis. Sudah gak ada bolunya, tapi yang dirasakan manisnya. Yang dikerjakan adalah sawah, yang dikerjakan ngocek, yang dikerjakan jadi tukang supir, tapi yang dirasakan adalah Allah di dalamnya yang gak pernah kelihatan. Bagaikan gulanya di bolu gak kelihatan, tapi yang kita rasakan manisnya yang ada di sini. Artinya apa? Kita melihat bolu, tapi yang kita rasakan manis. Kita memakan bolu, tapi yang kita rasakan manis. Kita jadi tukang ojek, yang kita rasakan Allah. Kita sholat, yang kita rasakan Allah. Kita banakib, yang kita rasakan Allah. Kita toriko, yang kita rasakan Allah. Tidak akan ada cewek perpecahan di dalamnya. Betul. Luar biasa. Kenapa? Karena merasa ini Allah. Kalau orang gak merasakan ada Allah di dalamnya, orang tidak akan melihat cangkangnya saja. Karena manis tidak akan bisa kita ucapkan kalau kita belum merasakan rasa ada, karena memang masih hidup pencernaan kita. Lillah. Alhamdulillah. Maka ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam perjalanan zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita belajar merasakan Allah. Maka ada ilahi anta, Maksudi. ilahi anta. Maksudi. Apa maknanya ilahi? Duhai Allah, anta panjenengan maksudi yang kami tuju. Artinya gak ada yang kita tuju selain Allah. Allahumma tawassalna. Kita berdoa, kenapa ada tawassalna? Kenapa ada nyambung robitoh kepada guru? Karena kita tidak mungkin bisa ke sana langsung kalau nggak ada yang menuntun kita. Paham? Paham? Ini nih, ini yang nyala apa? Itu yang nyala apa? Lampu. Di dalam yang nyala apa? Lampu. Kenapa nyala? Ada setrum. Ada setrum. Yang kelihatan oleh kita apa? Lampu. Yang apa? Yang kelihatan terang oleh kita apa? Lampu. Yang nyalanya apa? Lampu. Kira-kira setrumnya kelihatan tidak? Tidak. Jawab, ini biar paham. Kira-kira setrumnya kelihatan kagak? Gak pernah kelihatan.